adik-adik, shalom semuanya. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Luar biasa. Adik-adik pasti di rumah juga sedang beribadah saat ini. Kita meskipun kita nggak ketemu di gereja, meskipun adik-adik juga nggak ke sekolah, nggak belajar di sekolah, nggak ketemu sama teman-teman di sekolah, nggak main sama teman di sekolah, tapi kakak percaya kita semua mau sama-sama beribadah di rumah masing-masing. Amin. Kita mau sama-sama nikmati hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama memuji Tuhan dengan sukacita. Kita mau nyanyikan pujian kita, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Oke. Kita sama-sama puji Tuhan. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Kita mau tepuk tangan sama-sama. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Jab Jesus mereka menhe, kusi kusi hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai. Jab Jesus mereka menhe, kusi kusi hai, kusi kusi hai. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Kita terus nyanyikan pujian kita sama Tuhan. Kasih Yesus yang indah, kasih Yesus yang besar. Kita nyanyikan pujian ini. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Katakan, kasih Yesus indah-indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Puji Tuhan. Shalom adik-adik. Adik-adik sudah siap mendengar cerita firman Tuhan hari ini? Adik-adik tetap duduk tenang, duduk yang manis di rumah. Tetap sungguh-sungguh untuk mendengar cerita firman Tuhan hari ini. Kita mau sama-sama buka Alkitab kita dulu yuk. Kita buka di kitab Roma pasal yang ke-6 ayat 22 sampai 23. Kitab Roma pasal yang ke-6 ayat 22 sampai 23. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nah, nih kakak mau tunjukin, ini ada lambang salib. Lambang salib ini
melambangkan Kristus di dalam hidup kita. Ini lambang salib melambangkan Kristus Yesus di dalam hidup kita. Kemudian ini ada aqua, berisi air bersih. Ini melambangkan hidup kita yang masih belum berdosa. Tapi setelah kita bertambah usia, setiap hari kita melakukan banyak sekali dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Apa yang terjadi ketika kita setiap hari melakukan banyak sekali dosa? Misalnya apa sih Kak? Contohnya berdosa itu, dosa itu. Nah, ini contohnya misalkan jahili temennya, bikin temennya nangis, bohong sama temen, bohong sama papa mama, suka mencuri, suka melawan orang tua, dan masih banyak hal lagi dosa yang kita lakukan setiap hari. Nggak boleh ya kita melakukan hal-hal tersebut. Karena apa? Hidup kita jadi kotor, hidup kita jadi nggak bersih lagi. Hidup kita nggak layak di hadapan Tuhan. Jadi kita nggak bisa diselamatkan masuk ke dalam kerajaan surga karena hidup kita kotor. Karena kesalahan-kesalahan yang kita lakukan setiap hari. Nah, gimana caranya supaya kita mau ditebus dosanya, supaya kita mau masuk dalam kerajaan surga? Apakah perbuatan baik kita bisa menyelamatkan kita atau menghapus dosa-dosa kita? Kita buktikan ya. Nah, nih contohnya perbuatan baik kita mau kemarin mau menebus setiap kesalahan kita. Yang kemarin teman yang dibikin nangis, aku mau baikin, aku mau tolong dia, aku mau kasih uang sama dia, mau kasih jajanan sama dia, aku mau bantu dia. Terus kebaikan apa lagi? Misalkan kita mau menolong pengemis di jalan, kita mau menolong teman kita yang kesusahan. Ternyata perbuatan baik kita nggak bisa menyelamatkan kita. Ternyata perbuatan baik kita nggak bisa menghapus dosa-dosa kita. Tadi apa kata firman Tuhan? Upah dosa ialah maut. Harusnya kita itu manusia yang berdosa, anak-anak yang berdosa, kita masuk ke neraka. Kita nggak layak masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi kita punya jawabannya, yaitu kita mau undang Tuhan Yesus. Ya, kita mau undang Tuhan Yesus nih. Kita undang Tuhan Yesus ya. Kita mau undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Kita mau undang Tuhan Yesus masuk dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupku. Ampuni setiap kesalahanku Tuhan. Sucikan, kuduskan hidupku supaya aku layak di hadapan Tuhan. Dan aku mau Tuhan hidup di dalam hati aku mulai saat ini sampai selama-lamanya. Apa yang terjadi adik-adik ketika kita mengundang Tuhan Yesus di dalam hidup kita? Kita mau undang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Apa yang terjadi? Hidup kita menjadi bersih. Kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan, dan kita sudah dilayakkan kembali untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan tadi karena kita mengasihi Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita, Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Jadi kita mau lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan Yesus. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi berdoa, kita mau lebih sungguh-sungguh lagi membaca firman Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Dia telah menyelamatkan kita, Dia telah menebus dosa-dosa kita yang tadinya kita nggak layak di hadapan Tuhan, tapi Tuhan Yesus telah masuk ke dalam hati kita untuk menebus kita dan membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Nah, kita mau bersyukur sama Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama berdoa sama Tuhan Yesus. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat cerita firman Tuhan hari ini. Kami mau mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupku. Ampuni setiap kesalahanku Tuhan, terus ada di dalam hatiku mulai sekarang sampai selama-lamanya. Jagai sertai kami Tuhan dimanapun kami berada. Jagai kesehatan kami, jagai Tuhan kedua orang tua kami, papa mama kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan, setiap berkat Tuhan di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Oke, shalom adik-adik. Oke, kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang telah disampaikan boleh
tertanam di dalam hati kita. Amin. Kita boleh sama-sama bertumbuh bersama-sama, kita boleh sama-sama berbuah, dan kita semakin mengasihi Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus telah lebih dahulu mengasihi kita. Kita nyanyikan pujian kita, ku menang, ku menang.